Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini membahas tentang note receivable atau piutang jangka panjang. Ya, berbeda dengan account receivable. Kalau note receivable ini piutang ya, jangka panjang yang punya bukti tertulis ya, atau perjanjian tertulis. Nah, jika account receivable itu piutang ya atas transaksi usaha dagang atau transaksi pemberian jasa. Nah, note receivable ini jangka panjang. Dia jatuh temponya lebih lama ya, bisa bulanan atau bahkan 1 tahun. Berbeda dengan piutang dagang atau account receivable, piutangnya biasanya hanya 30 hari. Nah, note receivable ini adalah simpelnya dia adalah piutang jangka panjang yang mempunyai bukti tertulis atau perjanjian tertulis ya. Written promise ini perjanjian tertulis. Oke, perjanjian tertulis ini bisa juga digunakan ketika tiga kriteria. Misalnya ketika seseorang ya, individu atau perusahaan ya, company, ketika individu atau company meminjami atau meminjam uang. Nah, itu bisa pakai perjanjian tertulis seperti ini. Yang kedua, ketika jumlah transaksi dan periode hutang atau piutang melebihi batas normal ya. Artinya udah jangka panjang. Kemudian yang ketiga, penyelesaian untuk piutang dagang atau account receivable yang tidak tertagih. Misalnya didiskusikan dengan yang punya piutang dan yang punya piutang tidak bisa bayar, ingin mengubah account receivable-nya menjadi note receivable. Nah, itu bisa pakai note receivable atau perjanjian tertulis ya, bukti tertulis itu. Nah, bukti tertulis itu bentuknya seperti ini. Sebentar. Oke. Adalah contoh bentuk written promise atau perjanjian tertulis atau bukti tertulisnya. Nah, to the payee untuk penerima pembayaran untuk kita ya, perjanjian tertulis ini adalah note receivable ya, piutang jangka panjang. Tetapi to the maker untuk si pembuat perjanjian ini, perjanjian tertulis ini adalah notes payable atau hutang ya, bagi orang yang punya hutang itu ini notes payable. Tapi bagi kita yang dihutangi ini piutang ya, note receivable. Jadi ada orang yang hutang ke kita, namanya piutang. Nah, di sini ada 1000 itu amount ya, 1000 pound sterling. 1000 pound sterling itu jumlahnya ya. Jadi jumlah piutangnya 1000. Kemudian ada sebelah kanannya tanggal ya. Tanggal diterbitkannya piutang itu 1 Mei 2014. Kemudian 2 months, 2 bulan itu tanggal jatuh tempo ya. Date due-nya yang 1 Mei itu tanggal diterbitkannya. Payee itu kita, perusahaan kita, Wilma Company ya. Kemudian jumlahnya 1000 ya, 1000. 12% bunganya. Interest rate itu tingkat bunga ya. Interest itu bunga, rate itu tingkat. Tingkat bunganya 12%. Kemudian maker yang membuat perjanjian ini adalah yang punya hutang ya, Calhoun Company. Nah, ini bagi Calhoun ini adalah perjanjian tertulis atas hutang dia. Bagi kita perjanjian ini lengkapnya untuk kita itu adalah perjanjian piutang ya, yang bukti kita yang kita pegang. Oke, ini contohnya. Kemudian kita kembali ke yang maturity date ini ya. Maturity ini diambil dari kata mature, artinya matang ya. Jadi kalau buah mangga itu sudah matang, artinya sudah siap, sudah mature, sudah dewasa. Nah, maturity date di sini artinya dalam piutang itu ada tanggal jatuh tempo ya, tanggal terakhir untuk pelunasan piutang.
Nah, itu cara menghitung tanggal maturity-nya itu, tanggalnya jatuh temponya kapan, itu seperti ini ya contohnya. Sangat mudah ketika misalnya maturity date-nya itu 3 bulan, maka tanggal terbitnya katakanlah tanggal 1 Mei, maka kalau 3 bulan Mei, Juni, Juli, Agustus ya, maka 1 Agustus tanggal maturity date-nya. Mudah kalau 3 bulan ya, ini 3 bulan. Nah, kalau misalnya 31 Juli ya, di akhir diterbitkan tanggal 31 Juli, katakanlah maturity date-nya 2 bulan dia mature ya, 2 bulan dia jatuh tempo, berarti 2 bulan Juli, Agustus, September ya, berarti September tanggalnya 30 ya, karena September itu sampai terakhirnya tanggal 30. Mudah ya kalau 3 bulan mature, 2 bulan mature. Bagaimana jika maturity date di perjanjian account receivable-nya itu bukan satuan bulan tapi hari, misalnya 60 hari, 60 days ya, 60 days misalnya tanggalnya juga tengah-tengah 17 Juli, maka 60 hari setelahnya. Nah, susah kalau harus menghitung tanggal. Nah, caranya seperti ini. Tanggal dia diterbitkan ya, tanggal 17 Juli itu tidak usah dihitung ya. Yang dihitung adalah tanggal due date-nya nanti. Oke. Nah, 17 Juli 60 hari setelahnya itu adalah 15 September. Ini jika menghitung kalender. Tapi kita bisa menghitung ya dengan cara begini. Oke, begini caranya ya. 17 Juli. Oke, ini term atau termin ya. Juli, kemudian Agustus, kemudian maturity-nya September ya. Nah, Juli itu ada berapa hari? 31 hari. Oke. 31, 17 tadi saya katakan tidak usah ikut ya. 17 tidak usah ikut, ya sudah minus 17 ya. Hasilnya 14. Kemudian Agustus itu ada 31 hari, ikut semua. Ini total 45 ya. 45. Dia 60 hari, 60 dikurangi 45 ya, 60 dikurangi 45, hasilnya 15. Jadi 15 September itu maturity date-nya. Nah, kalau 60 hari lebih susah, bisa dihitung dengan cara seperti ini ya. Jumlah hari di bulan Juli dikurangi dengan tanggal ketika dia terbit account receivable-nya, ditandatangani terbit, dikurang 31 kurang 17 14, kemudian setelah Juli Agustus ada 31 hari, di total 14 tambah 31 45, kemudian maturity date-nya 60 hari, 60 dikurang 45 15. Ya sudah, 15 September itu maturity date-nya sesuai dengan yang di kalender. Kalau 3 bulan gampang, 2 bulan juga gampang. Oke. Seperti itu ya untuk maturity date. Kemudian ini sudah ya. Kemudian kita masuk ke bunga. Jadi note receivable itu atau piutang jangka panjang itu di dalam perjanjian tertulisnya itu selain ada jumlah ya nominal, ada juga maturity date, kemudian ada interest rate atau tingkat bunga. Ya, interest itu bunga. Cara menghitungnya adalah nilai dari piutang ya, note receivable itu dikali dengan persentase bunga piutangnya per tahun ya, interest rate annualnya ya. Kemudian dikali
Ini time per 1 year ini maturity date tadi yang kita hitung tadi. Nah, contoh ya, ini contoh, ini termnya, term itu termin ya. Termnya tertulis di note receivable-nya, jumlah note receivable-nya 730 ya. Ini note receivable yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Tertulis note receivable-nya 730, tingkat bunganya 9%, kemudian maturity date-nya 120 hari. Oke, yang kedua, note receivable yang lain 1000 jumlahnya, kemudian 8% interest-nya, dan maturity date-nya 6 bulan. Yang ketiga, nilai note receivable-nya 2000, tingkat bunganya 6%, dan maturity date-nya 1 tahun. Nah, untuk menghitung bunganya, maka nilai note-nya 730 dikalikan dengan bunganya 9%. 9% itu artinya 9/100. Dikalikan dengan maturity date-nya 120 hari ya. Time per 1 year ya. Time per 1 year. Time per 1 year ini time-nya 120 hari, maka 1 year-nya harus disamakan satuannya hari juga. 1 tahun 360 hari. Oke, kemudian dihitung ya, 730 dikali 9/100 dikali 120 per 360, ketemunya $21,9. Itu bunganya. Kemudian yang note receivable yang kedua yang jumlahnya 1000 sama, dikalikan bunganya 8/100, kemudian dikalikan jatuh tempo atau jangka panjangnya note receivable itu usianya 6 bulan, 6/12 ya. 1 tahun samakan satuannya, berarti ke bulan ya, 12 bulan, ketemu $40. Oke, kemudian untuk yang ketiga, note receivable yang 2000, ya sudah, nilainya 2000 dikalikan bunganya 6/100, 1 year ya, satuannya setahun, berarti per 1, ketemunya 120 bunganya. Sudah paham bagaimana cara menghitung bunganya ya? Oke, lalu sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara mencatat nilai dari note receivable itu ya, nilainya, dan bagaimana mencatat bunganya. Oke, dan sesuaikan dengan maturity date-nya. Bagaimana cara mencatat jurnalnya? Ini saya hapus dulu. Oke, jadi dalam note receivable itu juga dicatat. Jadi ada 3 issue: recognition, bagaimana mencatatnya, kemudian valuation ya, atau valuing, bagaimana menilai ya bunga tadi, dan net realizable value-nya ya, apakah perlu ada allowance account ya, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir disposing ya, sama disposing atau dibuang ya, dengan cara dijual ya, atau menjual note receivable. Jadi ada 3 isu di sini yang harus kita perhatikan atau kita pelajari di akuntansi. Sama dengan account receivable, ada 3 isu ini. Oke, yang pertama recognition. Recognition ini adalah contohnya ya. Oke, contohnya ada satu perusahaan, dia menerbitkan ya. Jadi contoh recognition ya. Oke, pada tanggal 1 Mei, ini diketahui pada tanggal 1 Mei perusahaan menerbitkan atau menulis perjanjian 1000 pound sterling note receivable ya. Kemudian maturity date-nya 2 bulan. Kemudian bunganya 12% ya. Nah, kita sebagai perusahaan bagaimana cara mencatat note receivable ini ketika diterbitkan ya, 1000 euro ini. Oke, langsung mencatatnya langsung tanggal 1 Mei ya, muncul note receivable ya, dan account receivable. Jadi
ingat ketika not receivable di recognize atau dicatat, debitnya not receivable, kreditnya account receivable 1.000. Udah, seperti itu saja untuk mencatatnya. Oke. Kemudian sudah selesai. Kita tidak perlu memikirkan yang tercatat di not receivable-nya 2 bulan dan 12% ya. Itu nanti ketika dia memang pelunasan. Nah, untuk valuing itu kurang lebih sama untuk yang seperti di account receivable. Kita langsung ke disposing ya. Bagaimana menjual not receivable. Oke. Jadi not receivable ini juga bisa dijual ya. Biasanya dijual karena untuk mempercepat penerimaan cash ya. Jadi lebih baik dijual, pihak perusahaan merasa seperti itu. Atau bisa juga karena si yang punya piutang ini membuat penyesuaian account ya, penyesuaian akun, sehingga not receivable atau perjanjian sebelumnya harus dihilangkan dan dibuat perjanjian not receivable kertas perjanjian yang baru ya. Atau bisa juga penyesuaian di maturity date-nya ya. Jadi ada beberapa alasan dilakukan disposing pada not receivable. Nah, disposing ini ada disposing yang honor ya. Honor ini dikatakan honor karena orang yang membayar not receivable ini ya, dia membayar full sesuai dengan maturity date dari not receivable. Jadi yang membeli not receivable ini membayar full ke kita. Kemudian ada dishonor ya. Dishonor ini lawannya terhormat ya, artinya tidak dibayarkan full sesuai dengan tanggal jatuh temponya ya. Tidak ada negosiasi juga di situ, jadi kurang dihormati istilahnya ya. Nah, untuk honor not receivable ini atau not receivable yang dibayarkan sesuai dengan maturity date-nya ya, ini cara pencatatannya berbeda ya. Untuk yang di honor ini, misalnya ya, contoh, diketahui perusahaan ini tanggal 1 Juni ya menerima 5 bulan ya, 5 bulan not receivable, interestnya 9%, kemudian nilainya 10.000 euro, 10.000 euro lah ya, 10.000 euro. Oke. 10.000 euro, maturity date 5 bulan, kemudian interest atau bunganya 9%. Oke, nah cara mencatatnya ya, ketika dijual not receivable sebesar 10.000 ini dijual, maka akunnya adalah ini dijual tanggal 1 November ya, November dijual ya, di disposal, dijual ke pihak lain atau ke bank atau ke financial company ya. Maka kita akan menerima cash ketika dijual itu, cash, kemudian di debit, kemudian di kreditnya not receivable-nya dihapus ya, dan ada muncul bunga, interest revenue ya, pendapatan kalau bertambah dia di kredit. Piutangnya karena berkurang atau dijual jadi di kredit. Cashnya not receivable-nya jumlahnya harus sama dengan nominal ya, 10.000 ini saya kasih warna yang berbeda aja, merah, 10.000.
Interest revenue-nya ini cara menghitungnya 9/100 ya, dikali dengan nominalnya tadi 10.000 dikali 9/100 dikalikan 5 bulan. Bulan berarti 1 tahun 12 bulan. Ketemunya 375 euro. Ya sudah, interestnya 375. Berarti cash yang kita peroleh 10.375. Jadi si banknya tadi atau pihak yang membeli note receivable dari kita tadi, yang di sana saya hapus dulu. Bagaimana jika ya di antara tanggal Juni dan November ini perusahaan ini membuat laporan keuangan triwulanan ya, atau quarter. Jadi periodiknya laporan perusahaan ini quarter. Jadi setiap September tanggal 30 dia membuat laporan keuangan ya. Oke. 30 September ya, membuat laporan keuangan. Ketika membuat laporan keuangan 30 September, ingat setiap membuat laporan keuangan harus ada adjustment ya. Berarti ya, sebelum tanggal 11 ini, di tanggal 30 bulan 9 harus ada jurnal untuk mengakui bunga yang sudah terjadi ya. Karena pada saat 30 bulan 9 piutang tadi masih ada di perusahaan kita dan bunganya masih harus kita terima ya, masih harus kita akui karena kita sudah melakukan kewajiban kita sudah memberikan barang atau kita sudah memberikan jasa, tapi orangnya belum bayar. Nah, kita pakai basis accrual ya. Kewajiban atau hak sudah terpenuhi, tapi cash belum diterima di muka ya, tapi kejadian transaksi sudah terjadi. Oke. Ini accrual ya, accrual basis. Perusahaan mencatat accrual basis ya, walaupun bukan cash basis. Jadi walaupun cash belum diterima tapi sudah dicatat ya. Nah, oke. Ini tanggal 1 bulan 6, kemudian kita menjual note receivable tanggal 1 bulan 11. Tapi pada tanggal 30 bulan 9 kita harus membuat laporan keuangan. Ya, artinya dari tanggal 1 Juni sampai tanggal 30 September itu ada 4 bulan nilai yang harus diakui atau bunga yang harus kita terima ya, tapi belum, cuma karena accrual basis kita harus catat. Ini yang 1 bulan ini tidak dicatat karena laporan keuangannya keluarnya 31 bulan 9 ya di sini. Nah, cara mencatatnya ya seperti ini. Di bulan September artinya harus ada jurnal penyesuaian di bulan September ya. Jurnal penyesuaian itu adalah interest receivable ya, bunga yang sudah dicatat ya, walaupun cashnya belum terima tapi sudah terjadi 4 bulannya sudah berlalu, kita pakai accrual basis ya. Kemudian kita akui revenue sudah terjadi, interest revenue jumlahnya sebesar 4 bulan ya. 4 bulan berarti 10.000 dikali 9/100, 4 bulan, 4/12 sama dengan 300 ya. Ini 300, ini 300 ya. Ini dibuat untuk penyesuaian yang 4 bulan ini ya, karena di sini kita harus ceritanya diilustrasikan harus membuat laporan keuangan. Oke, kemudian nah, jika memang harus membuat laporan keuangan, maka tanggal 1 bulan 11 ini akunnya berubah. Tanggal 1 bulan 11 akunnya tidak seperti itu ya. Karena di sini kita membuat laporan keuangan tadi. Akunnya jadi cash. Ya, saya kasih cash. Kemudian note receivable di kredit
ya, masih sama. Kemudian interest revenue, ya, pendapatan bunga masih sama. Kemudian ada satu lagi untuk menghapus ini yang receivable, interest receivable, ya. Nah, ini jumlahnya seperti ini. Ini masih sama 10.375. Yang not receivable nilainya harus tetap 10.000. Kemudian interest revenue-nya itu 75. Kemudian yang interest receivable-nya itu 300. Yang 75-nya ini, ya, yang 1 bulan tadi, ya, 10.000 dikali 9/100 dikali 1/12. Nah, dia mencatat pendapatan bunganya 75 pada tanggal 1 bulan 11. Yang 300 sudah dia catat dulu, ya, ketika September. Nah, ini udah dicatat di sini revenue-nya. Nah, jadi jurnalnya jadinya seperti ini, ya. Ada 4 akun, ya, yang terlibat untuk mencatat penjualan piutang jangka panjang, ya, yang jenisnya Hanner, ya, dibayar dengan bunganya juga. Oke, seperti ini, ya, jurnalnya. Oke. Kemudian ada lagi yang designer. Designer ini oke, saya berikan piutang jangka panjang yang gagal bayar atau designer itu semuanya beserta bunganya dimasukkan ke piutang atau account receivable. Jadi surat jangka panjangnya sama bunganya dihapus, kemudian muncul account receivable, ya, karena dia tidak tertagih, ya, atau tidak berhasil dibayar si surat piutangnya ini. Oke, seperti itu, ya. Designer maksudnya adalah tidak dibayarkan oleh si pemegang piutang atau yang membuat surat hutang, ya, atau surat piutang, maaf. Surat piutang atau bahasa Indonesianya surat wesel, ya. Wesel. Nah, kalau yang Hanner ini tidak hanya ketika penghapusan not receivable dijual, ya. Yang Hanner ini juga ketika si pemilik piutang melunasi piutangnya, itu juga akunnya seperti tanggal 1 bulan 11 ini kalau terjadi penyesuaian, ya, accrual basis. Kalau tidak terjadi accrual basis atau tidak membuat laporan keuangan, ya, judulnya seperti ini, ya. Kalau membuat laporan keuangan di tengah-tengah antara waktu dia membayar full atau dia menjual, itu judulnya yang bawah, ya. Jadi jurnalnya bisa ini, bisa ini. Oke, begitu, ya. Yang Hanner itu adalah surat piutang jangka panjang atau wesel yang dibayarkan, ya, yang berhasil dibayarkan sehingga harus disposing, harus dihapus, not receivable-nya udah dibayar. Dan dihapusnya ke akun cash, ya, karena kita terima cash. Yang atas itu ketika kita tidak buat laporan keuangan di antara periode dia melunasi. Kalau yang bawah di antara periode dia melunasi, ya, ini kan 1 bulan 11 ada pembuatan laporan keuangan di tengahnya, maka jurnalnya yang bawah. Untuk designer atau piutang jangka panjang atau wesel yang tidak bisa dilunasi atau tidak bisa dibayar full, maka not receivable sama interestnya dihapus, dimasukkan ke akun piutang, ya, atau account receivable. Nantinya perlakuan account receivable ini sama seperti pencatatan account receivable yang saya jelaskan sebelumnya, ya. Bisa dihapus pakai metode allowance atau metode penyisihan, bisa juga metode direct write off, tergantung perusahaannya. Oke, seperti itu, ya, untuk disposing, ya. Saya ulangi lagi, disposing atau penghapusan akun not receivable terjadi bila kita menjual not receivable-nya, bila not receivable-nya dilunasi atau dibayar full, ya, Hanner, ataupun penyesuaian dari akunnya, ya, seperti itu. Ada juga disposing yang dishanner atau karena penghapusan karena tidak mampu dibayar. Oke, simple, ya. Oke, seperti itu. Sekian, ya, materi kali ini. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.